Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 8 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti kebanyakan para nabi, Elia mendapat tugas mewartakan bencana kepada umat. Sekalipun baik, namun tidak selalu diterima baik. Yesus memuji kepatuhan para nabi dan menganggap mereka sebagai pengikutnya. Mereka itulah para papa miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami mohon berkenanlah memberkati kami dengan embun sabda-Mu, dan semoga hidup kami yang gersang ini Kau jadikan subur dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu ketika Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja mengajarkan kita supaya kita ini rendah hati dan menyadari sungguh keterbatasan kita di hadapan Allah. Sabda bahagia ini menguatkan jiwa kita semua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gereja mengajak kita untuk sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Allah. Hidup kita ini milik Allah, keluarga kita ini milik Allah, dan segala rezeki yang kita punya adalah milik Allah. Mengapa tidak kita selalu bersyukur atas rezeki yang kita punya, sekaligus membagikan rezeki bagi orang-orang yang tidak punya. Itulah
itulah panggilan hidup, menyadari diri sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Raja Maha Mulia, datanglah kiranya kerajaan-Mu di dunia. Maka orang miskin akan menjadi kaya raya, dan keadilan serta belas kasih menjadi hukum tertinggi berkat Yesus Putra-Mu yang mendahului kami menghadap Engkau dan menjadi perantara kami sepanjang segala abad. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.